wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Swastiastu, nama budaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, saya Rafael Putra selaku MC dan moderator pada presentasi hari ini. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan jenis-jenis alat musik modern dan tradisional. Puji syukur senantiasa Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat bagi kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan dari Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila. Kenalkan, nama saya Muhammad David Agus Praska. Perkenalkan, nama saya Anwar Farah. Kenalkan, nama saya Misan Abdul Sofian. Perkenalkan, nama saya Anggreni Puja Stuti. Perkenalkan, nama saya Denai Maharani. Kenalkan, nama saya Nikolai Putri Bawah. Oke, baik teman-teman semuanya, langsung saja kita mulai dari rekan saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang biola. Biola itu alat musik Jawa yang digesek dengan busur untuk menghasilkan suara. Termasuk dalam keluarga biola, viola, cello, dan viola. Empat senar dengan nada D, A, E. Dari rendah ke tinggi. Biasanya disetel dengan interval sempurna kelima. Instrumen penting dalam orkestra atau melodi dan harmoni dan berbagai genre musik, klasik, jazz, pop, atau pop. Muncul di Italia Utara sekitar tahun 1550. Dikembangkan oleh pembuat biola seperti Andrea Romati dan Gasparo di Bertoldi. Bentuk dan pembuatan biola berkembang pesat pada abad ke-18 dengan modifikasi pada leher dan bas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, untuk biola adalah alat musik gesek yang berperan penting dalam musik klasik maupun modern karena suaranya yang khas, fleksibel, dan mampu mengekspresikan melodi dengan kuat. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, Aska. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke alat musik keyboard. Alat musik keyboard modern berakar dari instrumen kuno seperti orang dan clavichord, berkembang menjadi piano forte yang diciptakan oleh Bartolomeo Cristofori sekitar tahun 1700-an yang bisa menghasilkan suara keras dan lembut. Kemudian berkembang besar di abad ke-20 menjadi keyboard elektronik digital yang mampu menghasilkan beragam suara, menjadikan instrumen multifungsi yang universal. Kesimpulan keyboard, evolusi panjang dari instrumen mekanik kuno di mana Cristofori menjadi tokoh kunci dalam menciptakan piano yang mengontrol dinamika suara melalui bus. Lalu teknologi abad ke-20 mengubah menjadi alat digital serbaguna yang bisa menghasilkan seluruh orkestra dalam satu perangkat, menjadikan salah satu instrumen paling penting dan fleksibel dalam musik modern. Jadi teman-teman, keyboard merupakan alat musik modern yang sangat praktis dan multifungsi karena mampu menghasilkan berbagai jenis suara, sehingga sering digunakan dalam berbagai genre musik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Amir. Gitar listrik muncul pada awal abad ke-20 karena gitar akustik kurang terdengar dalam musik band besar dan jazz. Untuk mengatasi hal ini, senar gitar diperkuat menggunakan teknologi listrik. Gitar listrik pertama kali dikembangkan oleh George Bejuken bersama Adolf Rickenbacker pada tahun 1931. Mereka menciptakan gitar listrik pertama kali yang berhasil secara komersial. Gitar listrik berasal dari Amerika Serikat, tepatnya di California. Tahun 1930-an muncul gitar listrik awal berbahan logam, dikenal sebagai frying pan. Tahun 1950-an, Leo Fender dan Leo Paul mengembangkan gitar listrik bertubuh solid yang populer hingga sekarang. Oke, jadi untuk gitar listrik adalah alat musik modern yang berkembang karena teknologi listrik, menghasilkan suara yang kuat dan beragam, serta menjadi instrumen utama dalam musik populer seperti rock dan jazz. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Misalnya. Saya akan menjelaskan jenis alat tradisional yang bernama angklung. Angklung adalah alat musik tradisional Indonesia yang terbuat dari tabung bambu, biasanya 2 hingga 4 tabung yang disusun dalam bingkai bambu dan diikat dengan tali pekat. Alat musik ini menghasilkan bunyi dengan cara digoyangkan, di mana benturan tabung bambu menciptakan nada tertentu. Teknik pemainan angklung ada 3. 1. Kurulung atau digetar. Teknik paling umum yaitu menggoyangkan angklung secara terus-menerus agar tabung saling beradu. Nah, 2 ada centok atau disentak.
menarik tabung dasar dengan cepat menggunakan jari telapak tangan sehingga menghasilkan satu bunyi singkat tak. Nah, yang ketiga ada tampang. Memainkan angklung dengan menahan salah satu tabung agar yang lainnya tidak ikut bergetar sehingga hanya menghasilkan satu nada saja. Oke, untuk kesimpulan dari angklung adalah alat musik tradisional Indonesia dari bambu yang dimainkan dengan cara digoyangkan, memiliki nilai budaya yang tinggi dan dapat dimainkan secara modern maupun berkelompok. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kunci. Saya akan melanjutkan materi dari Vincent. Dayang Sutikna yang dikenal sebagai Bapak Angklung Indonesia karena pada tahun 1938 ia berhasil menciptakan angklung dengan tangga nada diatonis, sehingga angklung bisa dimainkan bersama alat musik modern. Lalu dilanjutkan oleh Ujo Ngalagena, yaitu murid dari Dayang Sutikna yang mendirikan Salon Angklung Ujo di Bandung sebagai pusat pelestarian dan pertunjukan angklung. Angklung sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asal Indonesia pada 16 November 2010. Jenis-jenis angklung dibagi menjadi 4. Ada angklung padaeng menggunakan tangga nada diatonis, angklung bedak digunakan dalam upacara adat pertanian Bogor, angklung badeng berasal dari Garut, biasanya digunakan untuk hiburan dan dakwah. Yang keempat ada angklung toel, jenis baru di mana angklung dijajarkan dan dimainkan dengan cara ditoel. Baik, selanjutnya akan masuk ke gamelan yang dipresentasikan oleh rekan saya, Dian. Baik, terima kasih. Gamelan adalah alat musik tradisional yang berasal dari Jawa. Banyak sekali masyarakat yang mencintai kesenian gamelan ini. Menurut bahasa Jawa, kata gamelan berasal dari kata gamel yang berarti memukul atau menabung. Sedangkan imbuhan an merupakan bentuk kata benda, sehingga bisa disimpulkan bahwa gamelan adalah seperangkat alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul atau ditabung. Alat musik gamelan kebanyakan terbuat dari material kayu, gangsa, logam, kuningan, timah maupun tembaga. Saya akan melanjutkan materi dari dia. Saking populernya gamelan saat itu, alat musik ini berkembang pesat di zaman Majapahit, bahkan sampai menyebar di luar Jawa seperti Bali dan Sunda. Alat musik gamelan setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas yang berbeda satu sama lain. Misalnya dari warna suara yang diciptakan, karena juga menggunakan tambahan alat musik yang berbeda. Gamelan biasa digunakan untuk mengiringi kesenian wayang kulit dan menunjukkan tari dalam sebuah acara tertentu. Baik, untuk kesimpulan dari gamelan merupakan seperangkat alat musik tradisional Jawa yang dimainkan dengan cara yang dipukul, berfungsi sebagai pengiring kesenian tradisional seperti tari dan wayang, serta mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Baik, sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan membuka sesi tanya jawab. Silakan bertanya dari kelompok 1. Alat musik dalam kegiatan ini. Apa fungsi alat musik di kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Dipersilakan dari kelompok 2. Maka alat musik modern biasanya menggunakan teknologi. Oke. Dipersilakan dari kelompok 3 yang bertanya. Saya dari kelompok 3, saya ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui jenis alat musik hanya dengan mendengarkan suaranya? Dari kelompok 4. Saya dari kelompok 4 bertanya, mengapa alat musik modern banyak digunakan saat ini? Dipersilakan untuk kelompok 5. Silakan bertanya. Saya bertanya dari kelompok 5, mengapa alat musik tradisional tertentu banyak digunakan pada alat musik? Untuk kelompok 7, silakan bertanya. Saya dari kelompok 7 izin bertanya. Tadi di data itu disebutkan bahwa gamelan itu digunakan untuk seni musik. Terus peran gamelan buat seni pertunjukan wayang itu apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Renat. Jawabannya sarana ekspresi. Apa fungsi alat musik di kehidupan sehari-hari? Jawabannya itu sebagai sarana ekspresi emosi, dari hidup juga, strategi mental, serta media komunikasi sosial dan juga.
Oke, untuk dari kelompok satu sudah terjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Untuk mengetahui jenis alat musik aliran suaranya, itu dengan dawai, kordofon, udara, aerofon, membranofon, badan alat musik itu sendiri, mikrofon, atau elektronik, elektrofon. Pertanyaan karena jawaban dari kelompok 3 sudah terjawab belum? Kelompok 3 sudah. Ini buat jawaban sudah. Jadi untuk pertanyaan dari kelompok 2, kenapa biasanya alat musik modern menggunakan teknologi listrik? Karena untuk menghasilkan, memperkuat, dan memanipulasi suara melalui komponen elektronik dan speaker, bukan sekedar getaran mekanis. Oke, untuk kelompok 2 sudah terjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa alat musik modern banyak digunakan? Alasannya adalah praktis dan mudah digunakan. Banyak alat musik modern dirancang lebih sederhana, mudah dipelajari, dan tidak membutuhkan banyak orang untuk dimainkan. Oke, untuk kelompok 4 sudah terjawab. Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan kelompok 5. Tadi kan pertanyaannya mengapa alat musik tradisional tertentu hanya digunakan pada acara tertentu. Jadi jawabannya karena mereka bukan sekedar alat hiburan, melainkan bagian integral dari ritual adat istiadat dan simbolisme budaya yang memiliki makna sakral atau khusus. Untuk dari kelompok 5 sudah terjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok beliau. Gamelan berperan krusial sebagai jiwa dan pengiring utama dalam pertunjukan wayang kulit maupun orang. Berfungsi mengatur irama, mempertegas suasana, adegan sedih, tegang, perang, serta membangun emosi cerita. Untuk kelompok 7 sudah terjawab. Baik, selesai sudah presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun perbuatan yang tidak disengaja maupun disengaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.